Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita yang pertama memanjatkan rasa puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, kenikmatan secara fisik, jasmani, dan kenikmatan rohani, sehingga kita pada pagi hari ini pula masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai manusia paripurna, manusia yang patut dicontoh bagi umatnya di muka bumi ini, minadz zulumati lan nur, dari jalan kegelapan menuju cahaya, yakni ad-din Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perkara yang mana 4 perkara ini apabila manusia ini melakukan, kata Rasulullah, arba'un haqqun 'ala Allah alla yadkhilahumul jannah. 4 perkara ini menjadi haknya Allah. Allah tidak akan memasukkan orang itu ke dalam surganya, wala yudhiqahum na'imah, dan Allah tidak akan mencicipkan 4 kelompok ini ke dalam nikmatnya surga. Siapakah orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dan tidak akan mampu mencicipi kenikmatan surganya Allah? Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang-orang yang selalu melanggengkan minum khamr, karena minum khamr itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi sesungguhnya khamr itu adalah bagian dari perbuatan najis, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila manusia melanggengkan minum khamr sampai akhir hayatnya, maka orang itulah insya Allah tidak akan mampu masuk ke dalam surganya Allah dan tidak akan mampu mencicipi kenikmatan yang ada dalam surga. Kelompok yang kedua adalah wa'akilur riba, orang yang selalu memakan harta benda riba. Karena itu contoh yang paling mudah, contoh yang paling gampang, riba itu adalah menggandakan uang yang tidak semestinya. Itu salah satu contoh. Itu kalau berkaitan dengan riba qardi, berarti menggandakan uang. Misalnya menghutangi si fulan 1 juta, nanti 6 bulan kembali 1,5 juta. Berarti harta yang 500.000 itu adalah menjadi harta riba. Ini salah satu contoh riba qardi. Ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan jual beli, bahwa manusia itu diperintah oleh Allah agar manusia itu tidak malas, maka mengembangkan yang namanya side bisnis. Maka di sini Allah menjelaskan wa ahallallahu al-bay', Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan harta benda riba. Ini adalah manusia kelompok yang kedua yang insya Allah tidak akan mencicipi surganya Allah dan tidak akan
masuk ke dalam surga Allah. Wa akilu mal yatim biwari hak. Yang ketiga adalah orang yang makan harta benda yatim tanpa hak. Artinya dia membabi buta, tidak ada hak pada anak yatim. Maksudnya adalah bagaimana yang pernah dikisahkan dalam surat dalam salah satu Al-Quran Karim bahwasanya orang yang makan harta benda anak yatim itu insya Allah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melihat banyak anak-anak yang merayakan hari raya Idul Fitri, kemudian sangat ceria. Ada salah satu anak yang anak ini adalah sangat murung sekali. Jadi Rasulullah mau melaksanakan sholat Idul Fitri, menemukan ada seorang anak yang murung. Akhirnya Rasulullah SAW itu menanya kepada salah seorang anak yang murung ini tadi, apa yang menyebabkan kamu itu murung sedangkan teman-temanmu yang lain itu adalah sangat ceria? Anak kecil ini menjawab dengan tegas, karena bapakku adalah ikut perang tetapi mati dalam keadaan perang, lalu ibuku menikah lagi. Ketika ibuku menikah ini adalah saya tidak pernah diurus, dan ibu cenderung kepada suami yang kedua ini. Harta bendaku dihabiskan oleh bapakku yang tiri ini, sehingga saya tidak punya apa-apa, sehingga saya tidak ada yang mengurus, saya tidak ada yang belikan baju dan lain sebagainya. Ketika itulah Rasulullah menawarkan kepada anak yatim ini, bagaimana seandainya aku sebagai bapakmu, ya, Ali sebagai keponakanmu, Siti Fatimah juga sebagai keponakanmu, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena itulah akhirnya si anak ini mau mengikuti saran yang disampaikan oleh Syekh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti Rasulullah itu adalah dekat dengan anak-anak yatim. Akhirnya anak yang asalnya tidak ceria tadi, si fulan ini akhirnya ceria sebagaimana layaknya anak-anak yang lain, karena diperhatikan oleh Syekh kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu janganlah mengadik dan memakan harta anak yatim kecuali dengan hak. Artinya kecuali ada alasan tertentu yang bisa mengizinkan pian itu boleh memakan sebagian harta yang dimiliki oleh yatim. Salah satu contoh misalnya adalah pian menjadi orang yang mengurus hartanya anak yatim, pengurus panti dan lain sebagainya. Itu punya gaji, tetapi gaji itu adalah harus diatur secara benar dan hak. Yang terakhir adalah wal aku liwalidai. Kelompok yang keempat ini adalah orang yang tidak akan bisa mencicipi surganya Allah dan tidak akan masuk ke surganya Allah adalah orang yang selalu berani kepada kedua orang tuanya. Maka kedua orang tua itu adalah merupakan jimat hidup. Maka perbaiki hubungan kita ketika kita masih hidup dan jaga hubungan kita dengan kedua orang tua kita, karena doa beliau adalah sangat makbul, apalagi itu adalah doa seorang ibu. Makanya Rasulullah itu perintah kepada salah satu sahabat pada waktu itu, ummuka, perhatikan ibumu, thumma abuka, lalu bapakmu. Demikian materi pagi hari ini 2 November tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan
panjang umur kita, selalu memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, selalu memberikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang soleh dan solihah, manfaat untuk agama, nusa dan bangsa, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.